Dia bukan orang Perancis, justru dia berasal dari tanah jajahannya Perancis nih. Nah, tapi dia berhasil tuh mengukuhkan diri menjadi seorang kaisar Perancis. Terima kasih udah milih video ini dan selamat datang di Stasiun Kejadian, destinasi kisah hidup Napoleon Bonaparte. Nah, BTW ini request dari Tinky dari request ya. Di era perpecahan dan juga penggulingan kekuasaan, seorang pria bangkit dan menduduki kursi pemimpin. Dirinya bukan berasal dari tanah Perancis nih, tapi sang ahli strategi itu mengukir namanya di dalam sejarah Perancis. Seorang jenderal tak terkalahkan, seorang kaisar yang perkasa, dan seorang visioner yang mampu mengubah sejarah selamanya. Nah, tentunya di balik kemenangan dan kejayaan, tersembunyi pengorbanan, pengkhianatan, dan juga kejatuhan yang sangat tragis. Kisah kaisar penakluk Eropa, Napoleon Bonaparte. Kisah masa kecil Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Nah, dia lahir di Maison Bonaparte, di sebuah kota yang bernama Ajaccio di Kepulauan Korsika pada tanggal 15 Agustus 1769. Wah, bentar lagi nih berarti. Dan sekedar informasi, Wangsa Bonaparte ini adalah keluarga bangsawan guys, yang asalnya itu dari Italia. Tapi Wangsa ini tuh pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya Napoleon Bonaparte, Carlo Bonaparte, ini adalah seorang pengacara yang nantinya dia menjadi perwakilan Korsika pada Istana Raja Louis ke-16 di tahun 1777. Sementara ibunya bernama Maria Letizia Bonaparte. Jadi bisa dibilang ya kalau Napoleon ini berasal dari keluarga bangsawan, keluarga yang berada lah gitu ya. Nah, Korsika di sini statusnya itu berada di bawah jajahannya Prancis. Nah, tentunya Korsika pengen dong untuk membebaskan diri kan, untuk merdeka dan berdiri berdaulat sendiri. Nah, di sini ayahnya Napoleon itu bergabung dan mendukung Pasquale Paoli selama perang kemerdekaan Korsika untuk melawan Prancis nih. Nah, Pasquale Paoli ini bisa dibilang semacam ujung tombak kemerdekaannya ya. Nah, tapi kemudian setelah Korsika kalah di pertempuran Ponte Novo pada tahun 1769 dan kemudian hal ini berimbas ke pengasingan Paoli ke Inggris. Ayahnya Napoleon, Carlo, ini berteman lah itu dengan Gubernur Prancis Charles Louis de Marbeuf, yang kemudian nantinya Bapak Charles ini menjadi pelindungnya dan juga ayah baptis dari Napoleon. Nah, kemudian akibat dukungan dari Charles dan juga kedekatan mereka mungkin ya, bapaknya Napoleon itu diangkatlah itu menjadi perwakilan Korsika di Istana Raja Louis ke-16. Dan begitulah ceritanya gimana akhirnya ayahnya Napoleon menjadi perwakilan Korsika tuh di istana. Dan kemudian gak cuma itu aja, Napoleon juga mendapat privilege nih, di mana dia juga memperoleh beasiswa kerajaan untuk masuk ke akademi militer di daratan Prancis langsung. Dan disinilah bakat-bakat Napoleon mulai terasah. Januari tahun 1779, waktu Napoleon masih berusia 9 tahun, Napoleon pindahlah itu ke daratan Prancis dan dia mendaftar di sekolah agama di Autun untuk meningkatkan bahasa Prancisnya guys. Nah, waktu itu bahasa ibunya itu kan Korsika sama Italia ya. Ya meskipun pada akhirnya dia berhasil untuk fasih dalam berbahasa Prancis, ternyata logat Korsikanya itu masih nempel banget dan kayak permanen gitu loh. Hal ini mengakibatkan dia dibully lah itu sama teman-teman yang lain. Kemudian pada bulan Mei-nya, dia pindah sekolah dan mendaftar di sebuah akademi militer di Braine-l'Château yang ini. Nah, di sekolah yang baru, ternyata dia masih berbicara dengan logat Korsika yang kental. Akhirnya ya, dia tetap dibully tuh di sekolah barunya itu. Tapi meskipun begitu, hal itu nggak nyurutkan Napoleon untuk belajar. Nah, kemudian setelah pendidikannya di Braine selesai di tahun 1784, Napoleon mendaftar di sekolah elit École Militaire di Paris. Nah, di sana dia berlatih menjadi seorang perwira artileri. Nah, tapi sayang sekali waktu Napoleon lagi sekolah di sana, ayahnya meninggal dunia, di mana kematian ayahnya pada bulan Februari tahun 1785 ini berdampak ke kondisi keuangan keluarga kan. Dan juga hal ini memaksa Napoleon untuk menyelesaikan studinya yang harusnya 2 tahun, tapi Napoleon berhasil menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun aja. Nah, kemudian setelah Napoleon lulus, dia ditugaskanlah itu sebagai Letnan 2 di Resimen Artillerie La Vire sampai setelah pecahnya itu revolusi Prancis di tahun 1789. Nah, habis itu dia dapatlah itu cuti dan dia memutuskan untuk pulang kampung. Baliklah dia pulang ke Korsika. Nah, di sini kalian masih ingat sama Paoli nggak? Nah, Paoli ternyata udah dibolehkan balik tuh guys setelah pengasingannya di Inggris pada bulan Juli di tahun 1790. Nah, tapi tentunya dia udah denger dong kabar kalau ternyata bapaknya Napoleon itu memutuskan untuk kerja sama Prancis kan. Nah, dari situ pas dia ngelihat Napoleon balik, dia udah nggak simpatik lagi dong. Karena ya dia menganggap apa yang udah dilakukan sama ayahnya Napoleon itu sebagai bentuk pengkhianatan.
Ya gimana ya, niat hati mau cuti dengan damai ini kan, malah dihadapkan dengan gejolak politik di negara sendiri dong. Nah, Napoleon akhirnya memutuskan untuk join lah dia, mendukung kaum Jacobin dan bergabung dengan kaum Republik Korsika yang pro dengan Prancis. Dimana artinya mereka ini setuju nih, udahlah Korsika gabung aja sama Prancis gitu kan. Yang tentunya hal ini membuat dia berseberangan tuh dengan Pauli dan juga keinginannya untuk memisahkan diri, untuk merdeka lah gitu. Nah, kemudian pada Februari di tahun 1793, Napoleon diikutkan itu ke sebuah ekspedisi, namanya itu ekspedisi Prancis ke Sardinia, tapi ternyata mereka gagal tuh di sana. Ada yang bilang kalau kegagalan ekspedisi ini salah satunya disebabkan karena sabotase dari kelompoknya Pauli gitu kan. Nah, kemudian sepulangnya Napoleon ke Korsika, ternyata perang di dalam negerinya sendiri itu belum reda sama sekali dong. Di awal Juni tahun 1793, Napoleon dan juga pasukan Prancis gagal itu untuk merebut Ajaccio dari para sukarelawan dan juga kelompoknya Pauli. Dan bahkan guys, di sini Majelis Korsika itu udah dengan jelas ya mengutuk Napoleon dan juga keluarganya, dan mereka pun harus kabur lah itu ke Toulon karena dianggap sebagai pengkhianat tuh di sini. Nah, BTW Toulon itu adalah pangkalan angkatan laut terbesar milik Prancis yang ada di daerah Mediterania. Tapi waktu itu sudah direbut sama lawannya Prancis ya, diduduki sama Inggris dan Spanyol tuh. Nah, bagi Prancis ngerebut kembali pangkalan laut terbesar itu jadi prioritas utama guys. Karena kehilangan pangkalan laut sepenting itu menjadi suatu titik lemahnya Prancis yang memungkinkan musuhnya untuk menyerang dari arah selatan. Nah, disitulah Napoleon dikasih kesempatan tuh untuk memimpin pasukan artileri dalam pengapungan dan juga perebutan kembali Toulon di tahun 1793. Nah, di situ Napoleon menganalisa lah itu. Nah, Napoleon melihat, kalau kunci penting untuk merebut Toulon itu adalah dengan menguasai benteng-benteng di daerah perbukitan di dekat pelabuhan. Nah, kenapa begitu? Menurut dia, dengan menempatkan meriam di sana, itu mereka bisa untuk membombardir armada musuh nih di pelabuhan, yang secara nggak langsung membuat mereka tuh untuk mundur. Taktik yang diusulkan sama Napoleon ternyata terbukti berhasil, guys. Di sana armada-armada Inggris dan juga Spanyol ya menjadi sasaran empuk kan. Dan akhirnya mau nggak mau mereka mundur lah tuh, evakuasi untuk menyelamatkan diri. Dan kemudian pangkalan laut Toulon berhasil direbut kembali nih sama Prancis. Nah, dari pengapungan yang menunjukkan prestasi gemilang inilah Napoleon Bonaparte semakin dikenal tuh sebagai ahli strategi perang yang terkemuka. Ia bisa dengan tepat kan menentukan titik vital dari lawannya dan meluncurkan satu serangan telak tuh. Nah, dari sini Napoleon mulai turut andil tuh di berbagai perang demi perluasan kekuasaan Prancis.